Gary lagi preparing to live stream. apa yang admin? Iya. Iya, Kang. Nanti saya share link YouTube-nya ke WA buat dites. 会長さん頑張ってね。Kang Nanang jadi apa closed caption ya? Iya, Kang. Jangan lupa show subtitle ya. Sekarang sudah live stream. Udah ya? Ya, sudah. Linknya mana sih yang YouTube? Oh. Ya. Oke. Banyak yang nunggu gimana? Mulai kapan? Berarti ini udah bisa dimulai sekarang ya? Udah di YouTube udah muncul. Ya, di YouTube ya? Udah, Kang. Udah muncul di YouTube. Oke, jadi gimana, Kang? Kang Fuad? Ya. Kang Usman mau di-assign co-host nggak tuh? Kang Usman belum jadi co-host. Mana? Oh iya, Kang Usman ya. Oke. Yang jaga pintu siapa ya? Yang jaga pintu siapa ya? Untuk sementara saya, Kang. Oke. Mbak Mary. Mbak Mary belum masuk. Oke, jadi untuk YouTube udah aman ya YouTube? Ya. Ya. Udah mau jam 7.40, Kang. Oke. Linknya di ini link YouTube-nya di ini Kang, di apa namanya di grup, tolong di share. Banyak yang nanya kemarin soalnya. Udah. Udah saya share, Kang Usman. Udah. Oh, baik. Makasih. Untuk yang recording Mbak Putri ya? Hah? Recording. Halo. Saya boleh, Kang? Iya. Putri diapain? Ya, saya record sekarang ya. Oh, boleh. Jadi ini udah bisa dimulai, Kang? Udah bisa mulai ya? Oke, berarti saya admit semuanya ya. Oke, kalau sudah saya hitung sampai 1. 3, 2, 1. Semuanya lagi join. Ya. Yang di mute siapa? Kang Jono? Ya. Kenapa, Kang? Mute itu di siapa? Oh, oke. Aku yang mute ya. Kang Jono kontrol ya, bantu ya. Oke. Ya, mungkin udah mulai aja ya. Ini partisipannya udah di itu ya. Jadi live udah oke ya? Ya, sudah, Kang. Oke, Kang Jon, siapa? Putri? Ya, saya. Dimulai sekarang bisa, Kang? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta pada acara Komunitas Alumni Jepang Indonesia Webinar Series dengan tema episode kuliah di Jepang. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Putri Ananda, selaku Brand Ambassador KAJI, mahasiswi jurusan International Studies di Osaka University of Economics and Law. Dan rekan saya, Bapak Aswandi, selaku KAJI Event Organizer and CEO Breeze Bridge. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan pembicara-pembicara hebat kita pada acara kali ini. Selamat datang kepada Bapak Fuad Abdul Qadir selaku Chairman KAJI, anggota Dewan Pakar IABIE, President Director of Kayana, dan Marketing Director of PTIC. Dan juga selamat datang kepada Ibu Mariko Asmara Yoshihara selaku Vice Chairman KAJI. Dan kami juga mempunyai 3 speaker yang hebat. Yang pertama, selamat datang kepada Ibu Cynthia Dia Safitri, Study Abroad Advisor, Embassy of Japan in Indonesia, yang akan menyampaikan informasi beasiswa D2, D3, dan S1 Onbu Kakuso atau MEX dari Kedutaan Besar Jepang. Dan speaker kedua, selamat datang kepada Ibu Mika Saito, perwakilan dari Kyoto University of Advanced Science yang akan menyampaikan beberapa tawaran beasiswa di Kyoto University of Advanced Science. Dan juga speaker ketiga, selamat datang kepada Bapak Shiro Fukumura selaku President Director PT Jellyfish Education Indonesia. Jellyfish dapat membantu informasi cara kuliah di Jepang. Dan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Bapak Aswandi. Kepada Bapak Aswandi, waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Selamat malam semuanya. Sebelum acara ini kita mulai, mungkin ada beberapa hal-hal yang perlu disampaikan ya terkait dengan urutan acara. Pertama sih kita setelah ini kita akan langsung masuk. Mungkin ada nanti opening speech dari Chairman KAJI sama Pak Fuad, terus dari Vice Chairman Ibu Mariko. Setelah itu nanti kita akan langsung mulai ke acara yang intinya ya. Nah, kepada para peserta selama acara berlangsung ini, untuk mic-nya kami mute dulu ya, biar supaya nggak tabrakan gitu suaranya. Nah, nanti pas udah pada sesi tanya jawab, itu akan kami unmute-kan kembali. Nah, pada saat nanti ada yang mau ditanyakan, itu boleh bertanya langsung pada kolom chat. Itu pertama sih yang ingin kami sampaikan. Nah, setelah itu kita mungkin langsung aja masuk ke acara ya. Pertama mungkin sambutan dari Chairman KAJI, Pak Fuad. Kami persilakan kepada Pak Fuad untuk memberikan kata sambutan. Ya, selamat malam semuanya. Konbanwa minasang. Terima kasih atas para partisipasi dalam acara perdana KAJI Webinar Series tentang episode kuliah di Jepang. Mungkin ini adalah yang nonton, saya lihat dari hasil pendaftaran itu kelihatannya anak-anak yang baru tamat SMA ya, karena memang target kita sekarang D2, D3, dan S1. Jadi mudah-mudahan dengan adanya forum ini, walaupun tadinya bisa dipertemukan, tapi karena adanya pandemi, jadi kita semuanya online, dan show must go on, jadi tetap mudah-mudahan dengan kesempatan ini, yang jelas adik-adik tetap harus semangat, karena mungkin beasiswanya juga dari kedutaan, ya alhamdulillah kita dikasih kesempatan, ada beasiswa dari kedutaan, dari lain, tapi mungkin jumlahnya terbatas ya. Dan kalau sempat nanti coba apply dan kemudian gagal, jangan menyerah. Never give up. Karena bukan berarti kalau sempat gagal nanti berarti dunia kiamat, enggak. Itu kegagalan adalah feedback untuk kita, jadi bisa improve diri, mawas diri, dan lebih untuk memperbaiki diri ke depan.
sama saya juga dulu pas Krismon ya, pas Krismon dulu 97, 98 lagi kita Krismon, saya juga sudah bolak-balik cari beasiswa sama. Saya mungkin ngirim ada 50 sampai 100 ke universitas di Jepang karena dulu pernah belajar training di Jepang, jadi belajar bahasa Jepang. Nah itu mungkin hampir nggak ada yang respon. Udah biasa kita, jadi istilahnya itu adalah kehidupan. Jadi oh saya harus salah di sini, saya harus perbaikin di sini gitu. Justru yang respon yang kita supres gitu ya. Jadi walaupun alhamdulillah waktu itu akhirnya dapat dari apa? Kalau dulu saya LTS Membuso, dulu namanya Membuso, sekarang Gakuso ya. Nah itu jadi mungkin ada yang sukses langsung, ada yang berliku-liku gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah, never give up. Mudah-mudahan dengan semangat adik-adik punya ingin kuliah ke Jepang, nanti mudah-mudahan jadi next generation memperkuat hubungan Indonesia-Jepang di masa depan, dan itu adalah tantangan semua. Saya rasa itu dulu dari saya dan mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Kang Fuad. Berikutnya kepada Mariko-san, Stokoto demo. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, konbanwa. Sudah di-unmute nggak ya? Kecil ya? Udah. Kecil ya, San? Sudah unmute? Udah unmute, udah kedengeran. Hai, konbanwa. Aswandi-san, arigatou. Kaicha-san, arigatou. Saya juga, meskipun saya kebetulan saya keturunan Jepang Indonesia, saya sendiri juga kalau waktu itu kalau saya tidak mendapatkan tawaran tidak mendapatkan scholarship dari Mombusho, saya juga belum tentu pernah pergi ke Jepang juga. Jadi hidup saya boleh dikatakan kalau saya tidak pernah pergi ke Jepang, saya mungkin tidak bisa bermimpi katanya. Begitu. Jadi Jepang itu bagi saya memberikan kemampuan untuk bermimpi besar, untuk bisa mengerti bahwa kalau di sana itu tidak ada perbedaan ras, tidak ada kalau kita memang mau rajin, kita dikasih kesempatan untuk berkarya juga, dan kita juga bisa belajar sebanyak-banyaknya, karena kalau udah sampai ke Jepang tuh scholarship-nya banyak sekali, bisa dari of course bisa dari kedutaan juga bisa, tapi banyak sekali scholarship yang juga bisa kita dapat di sana. Biasanya dari Lions Club juga ada, Rotary Club juga ada banyak sekali yang bisa pergi ke sana. Dan kemudian kita sendiri juga kalau di Jepang itu kita akan ketemu dengan orang-orang yang kelasnya di atas banget, yang orang kelasnya tuh pintar-pintar semuanya. Saya temannya dulu dari Harvard University juga datang, kemudian dari sekolah-sekolah yang bagus MIT dan seterusnya. Nah, dengan itu membuat saya jadi merasa malu kalau kita cuma hanya belajarnya itu aja gitu. Kalau dulu kan belajarnya cuma hanya untuk IPK aja ya, untuk cuma hanya bagus saja gitu ya. Tapi kalau ngelihat teman-teman saya tuh, waduh, udah masuk ke dokteran, belajar bahasa Cina. Setelah belajar bahasa Cina, masih belajar lagi bahasa Korea lagi, kemudian masih lakukan banyak hal. Nah, itu kita akan lihat banyak sekali teman-teman kita di situ kalau kita berprestasi dan kita ke Jepang. Jadinya bagi saya selain Jepang itu bagus sakuranya, selain itu bagus untuk jalan-jalan, tapi bagi saya adalah Jepang itu memberikan saya mimpi yang bisa yang membuat saya berani untuk bermimpi lebih besar, mau berkarya untuk negara, dan banyak sekali juga pelajaran-pelajaran etiket atau manner yang saya tidak dapat di Indonesia, saya belajar di Jepang dan saya terapkan sampai hari ini seumur hidup saya. Umpamanya tidak taruh sampah di mana-mana, kemudian juga melakukan kalau bisa kokoro zukai pakai gitu ya. Nah, itu aja sih. Jadinya saya berharap bahwa semuanya belajar dengan sebaik-baiknya. Scholarship itu saya yakin dilakukan tiap tahun. Jadi kalau tahun ini gagal, coba lagi tahun depan lagi, coba tahun depan lagi, coba lakukan itu terus-terusan supaya berhasil. Saya kebetulan saya langsung dalam tahun yang sama saya pergi, tapi ada teman saya juga lakukan berkali-kali. Jadinya
Never give up, kata Fuad Kaicho, and salam berkarya. Terima kasih, dan kembali ke Indonesia, jadilah Jokowi-Jokowi kecil yang akan membangun Indonesia nantinya. Terima kasih. Saya Ya, kembali ke MC. Thank you. terima kasih Mariko Sang Kukaicho. Iya. Gimana nih Putri? Kita udah mau masuk ke acara langsung ya. Mungkin bisa ini sama Putri. Mungkin pembicara pertama ini dari kedutaan ya. Oke, silakan Putri. Iya, jadi kita langsung saja ke pembicara yang pertama. Please welcome Ibu Cynthia Dia Savitri selaku Study Abroad Advisor Embassy of Indonesia. Dan yang akan disampaikan adalah informasi beasiswa D2, D3, dan S1 Monbuka Gakusho atau MEX dari Kedutaan Besar Jepang. Oke, sebelum itu Putri, mungkin kita infokan dulu ya. Kalau ada yang mau tanya itu boleh langsung di chat ya nanti ya. Ada kolom chat, boleh mereka langsung tanya ke sana. Mungkin untuk jawabannya nanti setelah selesai pembicara narasumber baru nanti kita minta untuk menyampaikan langsung. Tapi biar nggak lupa silakan aja diketik di kolom chat gitu ya. Iya, nanti pokoknya langsung saja sampaikan di kolom chat. Nanti kami akan tampung pertanyaannya nanti untuk bisa disampaikan secara langsung. Oke, thank you ya. Dari narasumber pertama ya. Iya, silakan. Slide-nya mungkin bisa dibantu Kang Fuad. Ya. Dari slideshow aja ya kali ya. Remote udah saya kasih ke Mbak Tia. Oh, udah dikasih ke saya. Ya. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Suara saya kedengeran? Enggak. Oh, kedengeran jelas ya? Oke. Oke. Sekarang kali ini saya akan menjelaskan mengenai beasiswa MEX untuk lulusan SMA. Oke. Bisa di next? Dari Mbak bisa Mbak komputer? Oh, saya aja. Nggak bisa soalnya kalau dari saya. Oh gitu ya. Tadi saya udah. Oke. Oke. Nah, beasiswa MEX ini mungkin ada yang udah tahu juga, tapi mungkin ada yang belum tahu. Jadi beasiswa MEX ini adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang yang sekarang disingkat dengan Monbuka Gakusho atau lebih dikenal dengan MEX. Jadi beasiswa ini sudah ada sejak tahun 1954 dan sudah memberangkatkan kurang lebih 102.000 mahasiswa dari 160 negara. Untuk per tahun 2018, mahasiswa Indonesia yang sedang menerima beasiswa MEX ini kurang lebih 897 orang dari total mahasiswa Indonesia yang sedang berada di Jepang itu 6.277. Jadi sisanya mungkin menggunakan beasiswa lain atau private finance. Oke, bisa di next. Nah, fasilitas yang didapatkan nih dari beasiswa MEX yaitu pertama biaya pendidikan, tuition fee dari awal program sampai nanti selesai program, lalu ada biaya ujian, material, dan lain-lain. Lalu selain itu juga ada tunjangan hidup per bulan, kurang lebih 117.000 yen atau sekitar kalau kurs sekarang Indonesia itu 15 juta rupiah. Biaya tunjangan hidup ini untuk tempat tinggal, makan, transportasi, dan lain-lain. Selain itu, penerima beasiswa juga akan mendapatkan tiket pesawat PP awal program dari Indonesia ke Jepang dan akhir selesai program dari Jepang ke Indonesia. Selain itu juga mendapatkan pembebasan pembuatan visa pelajar. Jadi nanti pada saat buat visa pelajar lagi nggak perlu bayar. Dan ini yang tidak kalah penting bahwa beasiswa MEX ini tanpa ikatan dinas. Jadi nanti kalau sudah selesai program, mau melanjutkan pendidikan di Jepang silakan, mau berkarir di Jepang silakan, ataupun mau mengabdi kembali ke Indonesia juga silakan. Oke, next. Oke, ini adalah estimasi biaya hidup selama 1 bulan di Jepang. Jadi di Jepang itu masing-masing kota biasanya memiliki biaya hidup yang berbeda-beda. Jadi yang paling tinggi itu di Tokyo sekitar 100.000 yen. Yang kedua itu di daerah Kinki sekitar 89.000 yen. Tapi kalau di total secara rata-rata nasional Jepang itu sekitar 89.000 yen. Dan biayanya ini untuk apa saja? Ini sudah termasuk tempat tinggal, makan, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya tadi
tunjangan hidup yang diberikan oleh Max 117.000 yen itu sudah sangat cukup untuk biaya hidup selama sebulan sebenarnya. Jadi tergantung penerima beasiswa nanti mengelolanya seperti apa. Oke, next. Nah, untuk jalur beasiswa Max ini sebenarnya ada 2 jalur. Yang pertama, jalur Embassy Recommendation. Itu jalur yang melalui Kedutaan Besar Jepang yang nanti akan kita bahas. Yang kedua itu jalur University Recommendation atau juga yang terkenal dengan U2U. Nah, program yang jalur ini itu tidak melalui Kedutaan Besar Jepang. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik nih untuk melalui jalur University Recommendation atau U2U, itu bisa langsung kontak atau menghubungi universitas tujuannya. Misalnya mau ke Kyoto University, itu bisa langsung kontak ke Student Affair yang ada di Kyoto University untuk tanya persyaratan, prosedur pendaftaran, dan jadwal seleksi. Karena setiap universitas, setiap fakultas itu memiliki persyaratan dan prosedurnya masing-masing. Oke, next. Oke. Nah, untuk program beasiswa Max ini bagi lulusan SMA, SMK, atau sederajat itu memiliki 3 program. Yang pertama itu Specialist Training College atau bahasa Jepangnya Senshu. Nah, yang kedua itu College of Technology, bahasa Jepangnya Kosen, dan Undergraduate, bahasa Jepangnya Gakubu. Untuk yang Senshu, ini kalau di Indonesia setara dengan D2. Jadi nanti dapat gelarnya diploma. Untuk studi belajarnya itu 2 tahun, sama seperti di Indonesia. Lalu untuk yang Kosen, dia ini D3, tapi lebih ke politeknik, karena nanti jurusan-jurusannya lebih ke teknik. Dia masa belajarnya itu 3 tahun. Dan untuk yang Gakubu, ini setara dengan S1, masa belajarnya sama seperti di Indonesia, 4 tahun. Dan untuk jurusannya itu macam-macam sama seperti di Indonesia. Nah, untuk ketiga program ini, karena untuk penerima beasiswa Max jalur Embassy Recommendation, itu nantinya akan menggunakan bahasa pengantar bahasa Jepang. Jadi sebelum perkuliahan, nanti semua program masing-masing itu ada sekolah persiapan yang 1 tahun. Mau itu sudah jago bahasa Jepang ataupun yang belum, itu tetap harus mengikuti sekolah persiapan selama 1 tahun. Nah, untuk jurusannya sendiri, yang Senshu ini lebih ke praktis, ada fashion design, design cooking, dan lain-lain. Untuk yang Kosen lebih ke teknik, lalu untuk yang Gakubu itu ada macam-macam. Untuk yang Senshu dan Kosen, dia kalau misalnya sudah lulus, bisa melanjutkan ke di YouTube. Ya? Yang mana? Oh, bukan. Silakan. Oke. Nggak apa-apa, Mbak. Lanjut, Mbak. Oh, misalnya. Oh, ya. Ya. Kalau misalnya untuk yang Senshu dan Kosen, dia ini kalau sudah lulus nanti bisa lanjut lagi nih ke S1, tergantung dengan programnya. Jadi kalau misalnya di programnya itu ada lanjutan untuk S1-nya, bisa lanjut S1 nanti masuknya ke tingkat ketiga atau ke semester 5 berarti. Jadi nanti tergantung programnya yang mana. Oke, next. Nah, ini untuk persyaratannya. Untuk ketiga program ini sama persyaratan awalnya, yaitu sudah lulus sekolah formal setara dengan SMA, SMK, dan sederajat. Mau itu negeri, swasta, internasional, itu bisa. Lalu usia maksimal 24 tahun di tahun keberangkatan. Jadi nanti kalau misalnya pas tahun keberangkatannya usianya 24 tahun lebih 1 hari, itu nggak bisa. Jadi maksimal sekali sudah 24 tahun. Lalu untuk persyaratan khususnya, karena tahun ini itu agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita menggunakan nilai UN, untuk tahun ini kita menggunakan transkrip nilai karena kelulusan tahun 2020 ini secara mendadak UN itu kan ditiadakan nih, jadi pada nggak punya nilai UN. Jadi kita samaratakan semua untuk tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu menggunakan transkrip nilai. Untuk yang Senshu, itu kita menggunakan transkrip nilai pengetahuan dari semester 1 kelas 10 sampai semester 2 kelas 12 dirata-ratakan minimal 80 pada masing-masing mata pelajaran, matematika wajib, bahasa Inggris wajib, dan bila ada, ekonomi, akuntansi, atau bahasa Jepang. Kalau misalnya nilainya nggak mencapai 80 nih, misalnya matematika nggak mencapai 80, masih bisa daftar asalkan JLPT-nya punya minimal N4. Kalau misalnya hanya N5, itu masih belum bisa daftar. Jadi minimal sekali N4, N3 lebih baik. Lalu kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, ada di website di bawahnya itu. Untuk yang Kosen, dia sama, diminta transkrip nilai pengetahuan dari semester 1 kelas 10 sampai semester 2 kelas 12, dirata-ratakan minimal 80 pada masing-masing mata pelajaran, matematika wajib,
bahasa Inggris wajib, dan fisika atau kimia atau kejuruan. Kalau tadi yang Senshu itu bila ada, jadi yang wajib hanya matematika wajib dan bahasa Inggris wajib. Tapi kalau yang dia harus ada mata pelajaran pilihan tambahan, fisika, kimia, atau kejuruan. Jadi terserah pilih yang nilainya sekiranya tinggi. Lalu kalau untuk yang kosen ini khusus IPA, jadi anak IPS nggak bisa daftar. Dan kalau misalnya nilainya rata-rata di bawah 80, dia nggak bisa diganti atau ditambah dengan sertifikat JLPT. Jadi kalau udah di bawah 80 berarti nggak bisa daftar. Jadi kalau mau, pilihnya yang Senshu. Lalu untuk program Gakubu, dia sama, minta transkrip nilai juga pengetahuan dari semester 1, kelas 10 sampai semester 2, kelas 12, tapi dirata-ratakan minimalnya itu harus 84 pada masing-masing mata pelajaran berikut. Jadi kalau yang IPA, mata pelajarannya sama seperti yang Koseng, matematika wajib, bahasa Inggris wajib, dan fisika atau kimia atau biologi atau kejuruan. Lalu yang IPS, itu sama seperti yang Senshu, matematika wajib, bahasa Inggris wajib, bila ada, itu ekonomi atau akuntansi atau bahasa Jepang. Nah, untuk yang mata pelajaran tambahan ini, kalau misalnya hanya ada 2 semester, misalnya hanya setahun, itu boleh dimasukin aja nggak apa-apa. Nanti dirata-ratakannya berarti dibagi 2. Nah, untuk ketiga program ini biasanya kita buka itu setiap tahun pada bulan April, lalu nanti keberangkatannya itu di April tahun berikutnya. Jadi ada gap year. Oke, next. Oke. Nah, untuk tahun sekarang agak berbeda karena adanya pandemi, jadi pembukaannya diundur ke bulan Juni, dan pada saat ini beasiswa Max untuk tahun 2020-2021 sedang dibuka. Untuk tahap yang pertama sudah kita buka di 15 Juni dan akan berakhir besok 29 Juni 2020 jam 23.59. Jadi berkasnya masih kita tunggu sampai besok, malam pun masih kita terima. Lalu ini hanya untuk pelamar lulusan tahun 2019 dan tahun sebelumnya. Untuk yang tahun 2020 belum bisa daftar. Karena tahun 2020 nanti akan kita buka di tahap kedua di tanggal 1 Juli sampai 15 Juli. Jadi masih ada banyak persiapan nih untuk yang kelulusan tahun sekarang. Oke, next. Nah, ini sistem seleksinya. Gimana cara daftarnya? Tadi kalau udah lihat persyaratannya nih, ternyata memenuhi semua. Kalian bisa langsung cek di website tadi masing-masing karena sekarang lagi buka, langsung daftar. Nanti setelah daftar kita akan meminta dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan apa aja nanti bisa dibaca di website yang tadi kita kasih. Lalu setelah seleksi dokumen ini kita menggunakan sistem gugur. Jadi kalau misalnya ada dokumen yang nggak lengkap, terus ada persyaratan yang tidak terpenuhi, nanti secara otomatis akan gugur. Tapi kalau yang sudah oke semuanya, akan kita panggil untuk ujian tulis. Ujian tulisnya sendiri nanti akan dibagi beberapa bagian. Untuk yang Gakubu, dia untuk IPA A, itu ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, matematika. Jadi untuk semua program sebenarnya ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, matematika. Tapi untuk yang Gakubu IPA, itu ada tambahan kalau yang IPA A itu kimia dan fisika, IPA B dan IPA C itu kimia dan biologi. Untuk yang kosen juga ada tambahan kimia atau fisika. Tapi semuanya, tiga program ini itu harus melalui seleksi bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan matematika. Jadi semua harus. Lalu setelah ujian tulis, nanti kalau nilainya memenuhi, akan kita panggil untuk ujian wawancara. Ujian wawancara sendiri menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Jadi tergantung si calon kandidat ini apakah bisanya bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Lalu untuk tahap seleksi akhir secara keseluruhan, ini jadi kita akan pilih masing-masing program, Gakubu, Kosen, dan Senshu, kurang lebih 20 orang, tapi setiap tahun berbeda-beda, tapi kurang lebih 20 orang, untuk kita rekomendasikan ke Max yang ada di Jepang. Jadi nanti Max yang ada di Jepang akan mengkompetisikan kembali yang sudah lulus wawancara dari masing-masing program. Untuk yang Gakubu, nanti akan dikompetisikan kembali dengan 160 negara lainnya. Untuk yang Kosen dan Senshu, nanti akan dikompetisikan dengan 40 negara berkembang lainnya. Oke, next. Oke, ini untuk contoh-contoh soal tahun sebelumnya.
Nah, contoh-contoh soal ini sebenarnya baru ada yang tahun 2014 sampai 2016 kurang lebih. Untuk yang tahun setelah itu masih disclosure, masih ditutup untuk dipublish. Ini bisa Mbak nanti dicoba belajar dari sini. Mbak Tia, sorry dipotong. Iya. Ini kalau dengan contoh soal ini dengan ujiannya sebenarnya dekat nggak ya presentasinya? Dekat. Jadi kalau misalnya karena contoh-contoh soal dari beasiswa ini nggak begitu mirip dengan kurikulum Indonesia. Jadi lebih pas kalau misalnya pada belajar dari contoh soal yang ada di website ini. Lebih ke sini ya. Oke. Betul. Terima kasih. Oke, next. Oke. Nah, sekarang tips dalam proses seleksi beasiswa Max. Nah, yang pertama itu seleksi dokumen. Seleksi dokumen ini banyak sekali yang gugur pada seleksi dokumen ini. Karena misalnya dia dokumennya nggak lengkap atau persyaratannya tidak terpenuhi. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah baca semua informasi yang tertera pada website resmi Kedutaan Besar Jepang. Jadi kalau misalnya dapat informasi beasiswa ini dari teman atau dari media lainnya, kalian harus tetap konfirmasi ke website resmi Kedutaan Besar Jepang. Jadi kalau misalnya di website nggak ada pernyataan tersebut, akan lebih baik kalau misalnya email ke kami atau telepon ke kami. Nah, informasinya sendiri harus semuanya dibaca dari mulai jadwal seleksi, lalu prosedur pendaftaran, lalu persyaratannya apa saja, dan jangan lupa dokumen yang diperlukan juga harus sesuai dengan yang diinstruksikan. Lalu jangan lupa untuk membaca frequently asking question. Jadi di situ banyak sekali pertanyaan yang sering dipertanyakan, baca dulu semuanya biar untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk mempersingkat waktu pengumpulan dokumen, jadi nantinya nggak akan molor. Lalu selain itu juga perhatikan kolom-kolom dalam penulisan di application form. Contohnya sebagai berikut. Bisa di next. Oke. Jadi nanti di application form ini ada pertanyaan seperti ini. Ini bisa menjadi nilai plus bagi para pelamar. Jadi kalau misalnya di sini alasan kalian pilih jurusan yang kalian inginkan. Ini harus lebih spesifik, harus lebih benar-benar jangan terlalu general alasannya. Jadi ini adalah nilai poin plus juga buat para pelamar. Gitu. Oke, next. Selain yang tadi, poin plus lagi kalau misalnya kalian isi application form, itu di bagian sini. Jadi kenapa kalian tertarik untuk tinggal di Jepang? Kenapa kalian nggak pilih negara lain? Kenapa nggak kuliahnya di Indonesia? Di sini pun kalian harus lebih spesifik dan kalau bisa jangan sama seperti yang lain. Misalnya kayak saya tertarik dengan Jepang karena saya suka Doraemon gitu. Kayaknya hampir seluruh masyarakat Indonesia suka Doraemon, jadi itu terlalu general. Jadi harus lebih spesifik lagi. Lalu di bagian poin 17, ini juga kalau bisa diisi benar-benar sesuai dengan kontribusi yang nanti akan didapat dari buat Jepang dan juga buat Indonesia. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri gitu. Jadi jangan kayak saya kuliah di Jepang misalnya untuk karir saya nanti kayak gitu. Tapi lebih untuk apa yang nanti Jepang terima dan apa yang Indonesia juga akan terima dari kontribusi kalian berkuliah di Jepang. Ini contoh untuk yang undergraduate, untuk yang next-nya. Ini untuk yang kosen juga sama. Di bagian kolom nomor 15 ini lebih dispesifikin lagi alasan-alasan kalian. Lalu next. Di poin ini juga untuk yang college, yang kosen. Jangan lupa, sama seperti yang tadi. Oke, next. Ini juga. Ini untuk yang Sengshu, sama poin-poin yang ini akan menjadi nilai plus. Jadi misalnya nilai kalian nggak terlalu tinggi atau kalian nggak punya JLPT, di bagian sini bisa menjadi poin plus juga buat kalian pas pada saat seleksi dokumen. Jadi ininya nanti akan mempengaruhi pada saat seleksi dokumen. Oke, next. Lalu untuk tahap seleksi ujian tulis, yang tips dari kami itu pelajari contoh-contoh soal tahun sebelumnya yang tadi website-nya udah kita share, itu kalian bisa coba diisi, coba dibaca ulang,
Sebagian sudah banyak yang mengulasnya di internet, juga bisa kalian cari. Lalu perkuat pengetahuan di mata pelajaran yang berhubungan dengan bidang studi yang akan dipilih. Contohnya sebagai berikut. Nah, misalnya kalian ngambil IPSA. IPSA ini kalau dibaca-baca, dia lebih ke jurusan-jurusan sosial. Kalau jurusan-jurusan sosial ini lebih banyak baca buku. Nah, karena kalian nantinya akan belajar Jepang, secara otomatis banyak literatur atau buku-buku yang dibaca itu menggunakan bahasa Jepang. Jadi pastinya nanti kalau dalam ujian tulis, yang akan menjadi prioritas utama pasti bahasa Jepangnya. Jadi kalau bisa bahasa Jepangnya meskipun nggak punya JLPT, setidaknya sudah memiliki kemampuan setara dengan N3 kalau misalnya mau lancar dalam ujian tulis. Lalu untuk yang IPSB, karena dia ekonomi business administration lebih sepertinya banyak hitungan, jadinya kayaknya dibandingkan membaca buku pasti banyak lebih bikin data, statistik, dan lain-lain, otomatis matematikanya yang harus kuat. Jadi pas pada satu ujian tulis, meskipun nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, tapi kalau bisa, skill matematikanya diperkuat. Untuk yang IPA A dan IPA B, karena dia IPA, istilahnya mata pelajaran eksak, jadi secara otomatis banyak bikin karya ilmiah, data, analisis, dan lain-lain pasti menggunakan matematika. Lalu sesuai dengan jurusannya, misalnya jurusannya teknik, berarti lebih ke fisika, chemistry juga gitu. Jadi IPA B juga sama. Jadi lebih pas saat ujian tulisnya, pentingkan poin-poin yang ini. Oke, next. Nah, ini untuk yang kosen, dia sama seperti yang IPA. Jadi karena dia lebih banyak penelitian, meneliti, harus apal rumus dan segala macam, jadi pasti yang akan dilihat skill matematikanya, skill fisika atau kimianya. Oke, next. Untuk yang Sensio, ini sama seperti yang IPS. Kalau untuk yang studi teknik atau bisnis, karena nantinya banyak bikin data atau table dan segala macam, skill matematikanya harus diperkuat saat ujian tulis. Lalu untuk yang selain itu, karena lebih ke sosial, jadi secara otomatis kalian harus banyak baca buku, jadi skill bahasa Jepangnya harus ditingkatkan. Oke, untuk tips seleksi wawancara, yang pertama kalau misalnya sudah lulus ujian tulis dan dipanggil ujian wawancara, yang pertama adalah asah kemampuan berbicara menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Karena nanti pas pada saat proses wawancara udah nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Jadi sayang aja kalau misalnya kalian punya kelebihan, tapi nanti pas pada saat wawancara kalian nggak bisa menceritakan kelebihan-kelebihan kalian. Karena kalian terbatas bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya. Gitu. Jadi mulai sekarang asah kemampuan berbicara dengan menggunakan bahasa asing. Yang kedua, berikan jawaban yang tidak bertele-tele dan tidak memikirkan diri sendiri. Jadi, kalau ditanya apa, nggak usah muter-muter kemana-mana, langsung jawab. Karena untuk mempersingkat waktu, jangan sampai pas pada saat wawancara, saking kemana-mananya cerita, si pewawancara jadi nggak benar-benar tahu kemampuan kalian. Lalu, untuk tahap terakhir ini, karena tadi saya bilang akan dikompetisikan dengan negara-negara lain, jadi harus banyak-banyak berdoa. Semoga negara lain nilainya nggak lebih tinggi daripada kita biar kita bisa lolos, dan harus bersabar karena tahap terakhir ini memakan waktu yang lumayan lama. Jadi ada beberapa bulan ada harus menunggu, jadi benar-benar harus bersabar. Oke, next. Oke, ini beberapa kegiatan mahasiswa asing yang ada di Jepang. Jadi kalian bisa ikut klub, misalnya contohnya kopi Osakoi, atau ikut upacara minum teh pas musim salju, bisa main airboard, terus juga bisa ikut taiko, terus bisa nihonbuyo, bisa main ski juga pas salju, atau ikut paduan suara. Jadi banyak klub-klub nanti di universitas atau di college yang bisa kalian ikuti selain belajar di Jepang. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ini juga bisa membuat kalian menambah teman yang nggak hanya teman Jepang, tapi teman dari negara-negara lain pun bisa pas pada saat ini. Oke, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, pertanyaannya banyak banget, Mbak. Bentar, Mbak ya. Oke.
Oke, ini nanti pertanyaannya ini dibagi jadi dua ini, Mbak. Ini akan saya bacakan, terus nanti juga dibantu oleh rekan saya, Mbak Putri. Ini untuk pertanyaan pertama ya. Mungkin pertanyaan pertama ini saya minta tolong sama moderator. Ini dari Keril Pirgosta. Bisa minta tolong di unmute nggak ya? Coba Dery. Unmute untuk Keril. Oke. Iya. Ceril, silakan Ceril. Nah, ini ya. Oke. Saya buka ya. Ya. Oke. Ya, silakan bertanya langsung kepada Mbak Tia. Konbanwa. Konbanwa. Mbak Tia, saya mau nanya dong. Kan saya lulus SMA itu udah lewat lama. Itu saya masih boleh daftar nggak ya? Oke, selama masih di bawah 24 yang tadi saya bilang, itu boleh daftar. Oh gitu. Itu tahun Jadi meskipun keberangkatannya? misalnya tahun keberangkatannya tahun depan. Jadi daftar tahun ini, nanti kalau lulus berangkatnya tahun depan. Oke, terima kasih. Oke, lumayan cukup jelas ya. Oke, mungkin berikutnya dari Mbak Putri mungkin ya. Mau nunjuk siapa nih? Oke, untuk selanjutnya ada dari pesertanya Nasyida Rohmadiah. Bisa tolong di unmute. Apakah ada? Oh, ini ada ya. Oke, saya bantu ya. Oke, silakan. Oke, Konbanwa. Semuanya mau tanya, kan ini apa bisa tanya jawab tentang untuk lulus mau S2, tentang S2. Ini pertanyaannya ditujukan ke narasumber atau kepada ini nih kaji pengelola eventnya, Mbak? Mana ya? Ya secara umum mungkin ya, kan intinya umum, ya? saya ingin tahu apakah nanti bisa apa tidak. Kalau tanya jawab S2 nanti saya mau tanya lebih jauh gitu. Oh, ke narasumber mungkin ya, untuk beasiswa S2 ya? Iya. Oke, silakan Mbak Tia. Kalau untuk S2 sebenarnya untuk yang tema kali ini D2, D3 dan S1. Jadi gimana nih Pak? Terserah dari host aja. Nanti aja ya. Lain kali saja. Boleh. Boleh. Oke, mungkin Kang Fuad mungkin next time perlu ngadain ya. Ini ada 2 pertanyaan dari YouTube. Sudah ada rencana, yang untuk S2 ada. Oh, ada rencana. Ya sudah, berarti next time saja nunggu yang S2-nya saja. Ya, kita adakan ya. Terima kasih ya Mbak ya. Iya. Oke, Mbak Putri yang berikut kali ya. Iya, untuk yang berikutnya saya izin dari ada yang DM saya, Kang. Kebetulan di Instagram dan menurut saya pertanyaannya bagus banget. Ini tolong jawabannya. Jadi beliau ini sudah mendaftar di jurusan hubungan internasional, tapi pas beliau tanya ke pihak embassy Jepangnya, itu masuk di pilihan others gitu. Yang mana menurut beliau di pilihan others itu susah dicari. Jadi menurut Mbak Tia, ini kalau international studies atau hubungan internasional itu masuknya ke ranah apa? Apakah maksudnya bisa selain others bisa pilih law atau gimana gitu? Ya, jadi kalau untuk hubungan internasional memang maksudnya ke IPS A, itu di others. Nah, kenapa di others? Jadi nggak banyak di Jepang itu universitas yang punya jurusan tersendiri HI, tapi bukan yang nggak ada. Cuma nantinya kemungkinan akan kesulitan mencari universitas. Di situ aja sih perbedaannya. Jadi yang tertera yang tadi kami tulis, yang biasanya ditulis juga di website, adalah jurusan-jurusan yang paling banyak ada di Jepang. Kalau misalnya kita nggak mencantumkan, bukan berarti nggak ada, tapi hanya sedikit beberapa universitas yang istilahnya jurusan itu sendiri, itu tuh universitasnya masih sedikit gitu. Tapi tetap ada kemungkinan ya kan Mbak, kalau misalkan masih ada kemungkinan. Tetap pilih others berarti Mbak ya?
disarankan? Kalau misalnya memang lebih prefer atau mau belajar tentang HI, pilihnya tetap HI nggak apa-apa, tapi ditulisnya di others. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Kang Aswandi, silakan. Ya, kita ini ya dari peserta Zoom ya. Ini mungkin ini banyak banget pertanyaannya. Nanti Kang Fuad di bagian terakhir itu kalau misalnya ini nggak kejawab semua pertanyaannya itu bisa nggak langsung menghubungi Mbak Tia, itu ditampilkan bisa nggak ya? Alamat email atau misalnya nomor telepon yang bisa dihubungin. Karena kalau melihat waktu sih mungkin nggak bisa kejawab semua ya. Iya ya. Iya, ada ininya kan ya, Mbak Tia itu ada. Iya, jadi kalau misalnya nanti nggak kejawab, bisa ke email kedutaan atau bisa telepon juga kedutaan pas jam kerja di sini. Atau di Facebook-nya juga bisa, di paling terakhir. Ada di slide-nya ada di bagian terakhir ya? Ada di bagian terakhir. Coba dibuka ke bagian akhir dulu, Kang. Oke. Ini mungkin untuk pertanyaannya karena saya lihat sih ada dari YouTube juga ada beberapa pertanyaan. Ini yang terakhir kita ambil dari Zoom aja ya. Nanti sisanya mohon maaf kepada teman-teman yang belum bisa dijawab. Ini nanti bisa menghubungin ke sini, bisa langsung kontak dengan Mbak Tia ya. Betul. Untuk pertanyaan yang berikut, saya mungkin kita minta ke ini ya, Catherine Senjaya ya. Ini kan ada dia ingin tahu mengenai materi dari seleksi wawancaranya itu ya. Mungkin ini tadi belum sempat disampaikan ya, mungkin sedikit. Boleh boleh. Catherine ya, Catherine di unmute ya. Catherine Sanjaya, ada nggak? Oh ada, sorry ya. Oke, saya buka ya. Oke, silakan Mbak Catherine. Semua. Iya, itu saya masih kelas 11 sih, tapi saya penasaran sama beasiswa ini dan itu ingin menanyakan untuk sesi kalau yang tes tulis kan sudah ada contoh-contoh soalnya. Kalau untuk wawancara itu kira-kira materi yang harus kita persiapkan tuh apa aja gitu. Oke. Jadi kalau untuk seleksi wawancara sebenarnya sama seperti seleksi wawancara beasiswa pada umumnya, pasti nanti akan ditanya seperti kenapa memilih beasiswa Max, lalu kenapa pilih jurusan tersebut, sama seperti yang tadi di application form yang ada, kenapa tertarik dengan Jepang, lalu juga bisa juga tentang kepribadian kita. Jadi mungkin nanti akan ditanya-tanya kegiatan kita selama ini ngapain aja, apa aja aktivitas kita di sekolah dan segala macam seperti itu. Jadi lebih bersifat umum, Mbak ya? Betul. Sama yang dari saya dengar itu, apa benar ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut budaya-budaya Jepangnya juga dan kayak yang semacam itu? Iya, itu sebenarnya tergantung sama pewawancara. Jadi masing-masing pewawancara biasanya punya spesifik pertanyaannya masing-masing. Jadi nggak menentu dia apakah akan bertanya seperti itu pada calon kandidat A, apakah sama seperti di calon kandidat B, jadi beda-beda. Per tahun pun beda-beda. Jadi tergantung pewawancara. Ya, terima kasih ya, arigato. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, mungkin beberapa pertanyaan sih belum sempat terjawab ya. Mungkin nanti bisa tanya langsung ke Mbak Tia. Cuman ini ada satu ya, kayaknya agak menarik juga sih ya. Dari YouTube, itu kalau orang yang berkebutuhan khusus gitu, apakah ada jalurnya nggak gitu loh? Jadi kalau untuk yang berkebutuhan khusus, sampai saat ini kita masih menyamaratakan untuk semuanya. Jadi kayak misalnya untuk yang tunanetra, kita belum ada soal-soal yang istilahnya bisa ada braille-nya tuh belum ada gitu. Jadi kita masih general. Oke, terima kasih. Kang Pu, bagian slide terakhir ya, kan ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Kita mau langsung ke narasumber kedua. Oke. Mohon maaf kepada teman-teman yang sudah bertanya baik di Zoom, chat langsung atau melalui YouTube karena waktu juga ini kebetulan di Jepang ini kan selisih 2 jam ya. Kasihan pembicara kedua nanti keburu tidur dan saya juga saat ini lagi di Jepang, nanti udah matanya udah medep-medep, moderatornya Mbak Putri juga udah ini. Kita mau masuk ke narasumber kedua. Nanti kalau yang untuk yang belum terjawab, mohon maaf sekali. Nanti bisa nanya langsung ke 021 3192 4308. Di situ ada Mbak Tia atau email langsung ya.
ke beasiswa@dj.mova.go.jp. Oke, terima kasih Mbak Tia sudah menemani kami memberikan informasi pada malam ini. Oke, kita langsung aja ke pembicara yang kedua mungkin ya, Kang Aswandi. Ya. Oke, langsung saja kita persilakan Ibu Mika Saito, perwakilan dari Kyoto University of Advanced Science yang akan menyampaikan beberapa tawaran beasiswa di Kyoto University of Advanced Science. Waktunya kami persilakan. Saito-san, どうぞ。Halo, Saito-san. Saito-san, mohon di-unmute dulu. Oh, still otomatis. Saito-san di mana? ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。Hello. My name is Mika Saito from Kyoto University of Advanced Science, and thank you very much for inviting me to this Kaji webinar as a guest speaker today. And I apologize that I cannot speak Indonesian, so I will speak in English for my presentation. So in my presentation, I would like to briefly share about my experience of studying in Japan, as well as why studying in Japan is a good option for international students. And I would like to briefly introduce about my university. So can you start my presentation? Yes, okay. So can you go to next slide? Okay, you can control your slide. Okay, so before I would like to discuss about Japan, I would like to briefly introduce about myself, because some of you may, actually most of you may don't know about me, so I will briefly introduce about myself. Once again, my name is Mika Saito, and I was born in Japan, and I graduated from Akita International University in Japan, and during my university time, I experienced this. Can you? Mungkin mendingan Kang Fuad aja yang operate slide-nya, Kang. Oh, oke. Oke. So just to introduce about Japan, I brought some video today for the audience. Yeah. Economic superpower known for powerful leadership in the global society. Studying amidst Japan's rich appeal will dramatically expand your personal growth. Made in Japan inspires global trust for stellar performance and technology. Supporting this Japan are innovative manufacturing and artisan techniques plentiful in history and tradition. Unmanned space cargo ships, spearheading the quest for safe commodity transport to the International Space Station.
The Shinkansen bullet train fusing safety and precision operation. Mighty bridges showcasing sophisticated expertise and breathtaking beauty. High-speed elevators, imperative in high-rise buildings, evolving to the concept of linking the Earth to outer space with space elevators. Japan's unique culture and ingenuity raise achievements and breakthroughs to ever greater heights. Japan, lacking natural resources, rose to economic superpower status on the strength of superior education and technology. Together with traditional scholastic realms, Japanese educational excellence is likewise nurtured in animation, games, and other modern fields. Higher education in Japan includes 5 major categories. Although most classes are in Japanese, many university undergraduate and graduate degrees are offered in English only. Japan's government supports expanded hiring of international students domestically, with the number of such persons employed here steadily increasing. One promising career option for international students is working at globally active Japanese companies. Living in Japan, with one of the world's lowest crime rates, is safe and pleasant. Japan's health insurance system provides advanced medical care at low costs. International students in Japan can live securely on their own. Japan's constitution guarantees all residents freedom of religion, speech, and thought. Today, Japan is host for approximately 300,000 international students from over 170 nations throughout the world. So please consider studies in Japan, seizing the opportunity to build an even brighter and more fulfilling future. Study in Japan. So there was a technological problem at the beginning, but today, as the video was shown, I would like to introduce about why studying Japan is good, and as my experience in studying in Japan as a university student time. And lastly, I would like to introduce about my university. And as introduced in the university, I would like to introduce you today about 3 points on why studying in Japan is good for international students, especially for Indonesian students. The first point I would like to emphasize is that if international students chooses to study in Japan, you can actually engage with a lot of many beautiful places to visit. As you've already known, that Japan has beautiful 4 seasons. We have spring, autumn, summer, and winter for international students to visit. And some of you may already know, but Japanese food is actually registered as an intangible cultural heritage. So international students can visit a lot of Japanese places in order to learn about Japanese culture, as well as you can learn the beautiness of Japan through Japanese food. And the second point that I would like to emphasize is that number of international students choosing to study in Japan is actually increasing. 2013, there was 36,545 international students studying, but according to statistical data from the government, the international students, the number will be doubled at 2023, which means that the country of Japan is welcoming international students to study in Japan more than ever. In order to achieve this number, Japan is actually introducing many universities to start and offer an all English program. In Japan, we have around 775 universities right now, and among 37 universities are registered as a top global university in a top global university project, which means that these 37 universities are actually opening up a doorway for international students to study in Japan with all English program. And the third point that I would like to introduce you
today is, as if some of you may already know, but there are many world-class and prominent manufacturing companies are in Japan. The world famous company that you participants today may know that Nintendo and Toyota is really famous company of Japan, and they are known as a globalized company. And if you choose to study in Japan, there will be a lot of opportunities for international students to have internships or even to be engaged with these kind of factories. And if you would like to work in these kind of manufacturing companies, then actually Japan is also a good destination for international students to pursue a higher education like US and UK. So taking my example, taking my life as an example, when I was a university student, I entered all English program at Akita International University in Japan, and I met many great international friends with fostering a goal of global perspective throughout my 4-year coursework. And then because I graduated from all English course in Japanese university, I wanted to work in a top leading company in Japan. So I started my first career at Isuzu Motors Limited as a sales representative. And in this Isuzu company, I experienced many overseas trips and global meetings with top companies through my 3-year experiences in the first career. And then through my first career, I realized that Japanese companies are lacking global engineers. So I wanted to contribute in this kind of field to open up a doorway for international students to foster young global engineers. This is the reason why, with experience of my university in my first career, I am now doing an international student recruit to find young global engineers who want to study in Japan or who want to study in my university called Kyoto University of Advanced Science. So about my university, I am working in a university called Kyoto University of Advanced Science, which is located in Kyoto City. We are a private university credited by the government from 1969, and we are having 51st year anniversary in 2020. Right now, we have around 3,600 to 4,000 students studying in total, and we offer 5 faculties in 2 campuses inside Kyoto Prefecture. As I have already introduced previously that in Japan, a lot of Japanese universities are offering an only English program, and we are one of those universities. We have 5 faculties offering a KUAS, and we are offering Faculty of Economics and Business Administration, Faculty of Humanities, Health and Medical Science, Bioenvironmental Science in Japanese language course. And we are also offering a Faculty of Engineering, which is totally conducted everything in English. And then our Faculty of Engineering course, which is totally conducted in English course, has 3 important features. First, it's an all English international program, so international students don't need any Japanese ability in order to apply for our university. And second, it's a real industry-oriented courses, so international students can be indulged with a lot of laboratory works or practical courses through our engineering courses. And third, we will provide you an intensive Japanese program without additional fee. And this Faculty of Engineering, which we will be having, is actually a new faculty. It just started from this year, 2020 September. And for the undergraduate course, we will be having this course from 2021. So which means that we will be providing international students with this brand new engineering faculty from 2021 for those who would like to challenge our Faculty of Engineering, which will be starting everything in English course. And then our professors at our KUAS engineering program has a diverse background of professors. We have Japanese professors which are recruited from Tokyo University, Kyoto University, one of the top universities. And 1/3 of our professors are actually coming in from
around the world, such as Pakistan, UK, mainland China, Italy, and so on. So even though we are one of Japanese universities, you can learn Japanese language in under condition of global environment. And I brought some pictures today of our Faculty of Engineering building. Our Faculty of Engineering building has a student dormitory open for international students. And we have lecture rooms, activity rooms, workshop lab, library. It's all brand new. And if you would like to know more about our university and its course, or if you would like to see more videos or photos, then please visit our website, maybe after this session. And these are some of our students' photos from our university, as we have a lot of activities ongoing at our university. So I think time is running, and that's all for my presentation. So thank you very much for auditing, and I hope I had deepened the knowledge about studying in Japan. Well, thank you very much for such an amazing and inspiring presentation today, Mika Saito-san. So we have one question from YouTube. Yes. So maybe this is like interesting question. I mean, because we have different culture between Indonesia and Japan, right? So how to deal with culture shock when we first time come to Japan? So how to deal with the culture shock? My recommendation is to make a lot of friends in Japan, because sometimes culture shock can cause homesick for one of the international students, because Japanese culture and Indonesian culture might be share similar cultures, because we are both Asian countries, but in a way we are very different. And then if you don't have any friends, then you might don't have any places to talk with about what you are thinking. So in order to deal with culture shock, I highly recommend to make many international friends when you are doing a study abroad experiences. Wow, amazing. Thank you. Thank you very much. So we're going to the next question, maybe. So this is also from YouTube. So this is from Toya. What is the focus of a Faculty of Engineering? Is it mechanical, chemical, or mix of many engineering departments? Actually, our engineering course is a multidisciplinary approach program. So it's a mix of engineering. So if you would like to pursue a study for robotics as an example, and if you also would like to pursue computer science at the same time, we will provide you all the classes. But our focus will be heavily centered on mechatronics. Thank you so much. So maybe Kang Aswandi, there's another question. Oh, maybe can I ask? Yes, please. Okay. In case, for example, the candidate apply to your university, it is automatically can get some kind of the scholarship, or should be what the procedure for getting the scholarship? For our engineering program, we do have a scholarship program called KUAS-E Scholarship and Super KUAS-E Scholarship. For KUAS-E Scholarship, we will provide international students with 100% or 50% or 30% tuition reduction scholarship. And for Super KUAS-E Scholarship selected recipient, we will provide 100% tuition reduction with $900 per month living allowance stipend. And in order to apply for our scholarship program, during our online application, there's a scholarship request page in our online application. So please first apply if you are interested to challenge for our scholarship program, then please apply with our online application, and there will be a scholarship page request. Okay, thank you.
Okay, thank you, Saito-san. We have one more question from Catherine Sanjaya. I will be unmute Catherine. Okay. Okay. Wait a minute. Okay. But my question has been answered by Saito-san recently. My question is the same with. What ya? Yeah. Yes. Yes. I'm sorry for the inconvenience. Okay. It's okay, no problem. Okay. Thank you, Saito-san. If we have another question, maybe they can directly email, or maybe your email your email address can show in the PowerPoint. Pak bisa ditampilin Pak ya, alamat emailnya Saito-san. If you have any question regarding to our university, actually Jellyfish Education Jellyfish. is our locally. So please, yes, ask Fukumura-san for the further information. More detail next ya, by Fukumura-san ya. Yes. Okay, thank you. Thank you, Saito-san. Thank you very much. Yeah, thank you. Next, dari Fukumura-san. Fukumura-san, you will bahasa or English or Bahasa Indonesia. bahasa saja. Ya. Amazing ya. Ya, mungkin kita langsung ke Fukumura-san aja ya, Mbak Putri ya, karena lumayan ini juga, udah lumayan cukup malam. Slide-nya mungkin bisa minta dibantu Kang Fuad ke Fukumura-san. Ya, screen-nya sudah Fukumura-san kontrol. Silakan. Oh. Oke. Sudah oke. Suaranya hilang. Fukumura-san hilang ya? Suaranya hilang ya? Fukumura-san Oh, bisa ya. unmute. Ya, baru bisa. Oke. Oke. Ini tapi saya bisa kontrol. Bisa, silakan. Gimana caranya, Pak? Kalau tidak, oke, saya bantu. Iya, Pak, Bapak tolong bantu ya. Oke, saya mulai saja ya, Pak. Ya, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya mungkin terakhir ya. Jadi sebenarnya saya mau sampaikan cara kuliah di Jepang seperti begitu. Lebih ke ilmu-ilmu lebih dasarnya dulu, dasarnya. Mungkin tadi tentang beasiswa membuka gakusho, terus dari Saito-san tentang universitas seperti gitu ya. Tapi mungkin sebelum itu teman-teman harus tahu caranya ada apa saja sesuai dengan teman-teman, yaitu sesuai dengan tujuannya teman-teman nanti di Jepang. Ya, oke, boleh ya. Maaf, ini saya bentuknya PDF, jadi agak kelihatan ya. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fukumura. Saya dari PT Jellyfish Education Indonesia. Saya orang Jepang. Saya tahun 7 di Indonesia, tinggal di Indonesia. Bahasa Indonesia saya sebenarnya 7 tahun lalu belum bisa sama sekali. Berarti ya mungkin sedikit ada yang salah atau tidak sopan juga. Tapi ya kalau nyambung tidak ada masalah ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di chat ya. Oke. Next. Ya, jadi hari ini saya ya mungkin lebih ke seperti les tentang
cara kuliah di Jepang. Seperti begitu. Ini sebenarnya lumayan penting. Jadi target hari ini waktunya juga lumayan terbatas. Berarti ini dulu saja. Pertama, memahami sistem dasar belajar di Jepang. Oh iya, ini tulis saya yang tulis. Jadi kalau salah mohon maaf ya. Kalau grammarnya. Oke. Kedua, membuat rencana belajar di Jepang, teman-teman ya. Oke. Next. Oke, pertama, ayo memahami sistem pendidikan di Jepang ya. Sebenarnya kalau sistem di Jepang itu sama seperti Indonesia. Jadi sistem itu maksudnya berapa tahun di mana, berapa tahun kemudian di mana, seperti begitu. Di Indonesia SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dari total 12 tahun. Ini di Jepang juga sama. 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Jadi sebelum kuliah total 12 tahun. Mungkin di Indonesia kadang ada itu ya, accelerate apa seperti begitu, atau misalnya kurikulumnya dari Cambridge apa seperti begitu, kadang ada 10 tahun atau 11 tahun seperti begitu. Tapi basically sama, pada dasarnya sama dengan Indonesia seperti begitu. Jadi misalnya masalah usianya, kurang tahun berapa tahun pendidikan sebelum masuk kuliah itu biasanya tidak ada masalah dengan Indonesia sama Jepang. Oke. Oke, kemudian, ayo pilih lanjut kuliah di Jepang dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Tadi ya dari Saito-san, ini masuk ke universitas kuas itu dalam bahasa Inggris. Ya, sebenarnya bisa baru-baru ini ya ada beberapa universitas atau program bisa masuk pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Tetapi ada satu lagi caranya, belajar bahasa Jepang dulu, nanti masuk kuliah pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang. Mungkin Max ya, beasiswa Max juga lebih ke belajar bahasa setelah itu kuliah seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada dua cara, dari SMA ke S1 atau D2 D3 atau S1 ke S2. Ini semua sama. Masuk pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Ini harus pilih yang mana lebih cepat, tentu saja bahasa Inggris karena langsung bisa masuk S1 S2 seperti begitu. Tapi nanti ya setelah kuliah di Jepang mau apa? Ini penting. Kalau waktu itu belum bisa bahasa Jepang, bagaimana? Ada kemungkinan masalah seperti begitu. Jadi harus mikir dari situ tujuannya. Terus sekarang harus pilih lewat bahasa Inggris atau belajar bahasa Jepang dulu. Seperti begitu. Oke, boleh next. Ya, terus ayo pilih universitas. Yang mana? Begitu. Ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh. Ini contohnya ada jurusan memakai bahasa Inggris. Ini bukan semua, ada beberapa universitas. Misalnya Kyoto, kalau yang atas ini negeri ya, universitas negeri. Misalnya Kyoto University, Tohoku University, Hokkaido, Tokyo Institute of Technology, Kyushu, Nagoya, seperti begitu. Terus di bawah itu swasta. Yang terkenal Waseda terkenal ya, KO. Terus yang Saito-san, Universitas yang Saito-san, Kyoto University of Advanced Science, ada Ritsumeikan, Sofia, seperti begitu. Jadi ada beberapa pilihan. Tetapi jangan salah paham ya, ini bukan semua jurusan pakai bahasa Inggris. Bagian-bagian saja. Jadi di dalam universitas pun tidak semua jurusannya bisa masuk pakai bahasa Inggris, bukan. Jadi harus cek satu-satu sebenarnya. Harus cek satu-satu. Ini lumayan repot sih, tapi nggak apa-apa. Coba cek satu-satu aja. Sebenarnya Jellyfish perwakilan beberapa universitas di Indonesia seperti begitu. Contoh yang tadi kuas. Sebenarnya program yang di Kyoto University juga Jellyfish di Indonesia itu perwakilan di Indonesia seperti begitu. Ya, terus saya sebenarnya beberapa universitas yang di Jepang sudah pernah komunikasi atau saya kunjung. Misalnya yang Osaka University, saya sudah pernah ngobrol sama stafnya Osaka University, atau Waseda juga, atau Hiroshima University. Baru-baru ini ya, mereka aktif, positif buka pakai bahasa Inggris. Tapi belum semua ya. Berarti teman-teman kalau mau masuk pakai bahasa Inggris itu harus cek dulu atau tanya ke saya ya gitu ya. Oke, next.
Oh ya, satu lagi, sorry. Tadi nggak bilang ya. Sebenarnya universitas yang umum itu atau jurusan-jurusan umum itu biasanya kadang ada, lumayan ada memakai bahasa Inggris. Tetapi yang vocational school, vocational, sekolah kejuruan ya, sekolah kejuruan seperti animasi, mau belajar animasi, mau belajar kuliner, atau seperti komputer, jadi misalnya mau bikin gaming, seperti itu. Di Jepang sebenarnya sekolah-sekolah itu jarang ada yang bisa belajar pakai bahasa Inggris seperti itu begitu. Jadi kalau misalnya mau animator, mau jadi animator, mau jadi orang yang memasak, terus seperti itu, biasanya harus belajar bahasa Jepang dulu. Harus belajar bahasa Jepang dulu. Oke. Kemudian di bawah, ya. Jadi next ya, ayo pilih sekolah bahasa Jepang yang cocok. Jadi teman-teman misalnya tujuannya mau masuk sekolah, mau lanjut kuliah pakai bahasa Jepang, itu sebenarnya sekolah bahasa Jepang juga lumayan ada banyak di Jepang. Berapa ratusan ada gitu sih. Tapi semua sekolah bahasa Jepang ada kelebihan atau yang fokus. Ya, berarti kalau teman-teman misalnya mau masuk sekolah bahasa Jepang pun, jangan langsung pilih sekolah ini aja, jangan. Harus mikir sesuai tujuan teman-teman gitu. Misalnya contoh, nanti belajar bahasa Jepang dulu, lanjut universitas di Jepang. Ini ada sekolah bahasa Jepang yang support teman-teman untuk persiapan ujian IJU. IJU itu ujian untuk orang asing untuk masuk sekolah universitas di Jepang, seperti begitu. Terus misalnya ingin lanjut sekolah kejuruan, misalnya mau belajar seni, ada sekolah bahasa Jepang ekstra curriculum yang untuk belajar seni, atau udah kerjasama dengan vocational school yang seni, seperti begitu. Ada. Terus misalnya ingin dapat bekerja di Jepang, ini selain kuliah ya, lanjut kuliah ya, ingin dapat kerja di Jepang setelah belajar bahasa Jepang, ada sekolah bahasa Jepang yang lebih fokus bantu teman-teman nanti dapat bekerja di Jepang, seperti begitu. Ada hal-hal lain juga sebenarnya. Jadi misalnya yang di bawah ya, misalnya ingin fokus belajar di sekolah, di waktu ketika sekolah bahasa Jepang. Misalnya ini kota besar, misalnya Tokyo, Akihabara, Osaka, itu banyak yang diganggu sebenarnya. Ada yang menarik juga. Jadi mau fokus tapi ya udah hari ini malas deh belajarnya, jalan-jalan aja. Mikirnya seperti begitu. Tapi jadi kalau teman-teman mau fokus belajar, ya jangan kota besar, mungkin yang sepi aja, kota yang sepi aja, supaya nggak diganggu gitu. Ya. Misalnya satu lagi, ingin belajar sambil enjoy, ya malah kebalik ya. Jadi misalnya mau belajar tapi mau enjoy di Jepang juga, mau cari ya ikut-ikut acara-acara seperti begitu, mungkin kota besar lebih, atau kota wisata lebih cocok. Atau biaya hidupnya mau hemat misalnya. Ada kalau teman-teman seperti begitu, jangan pilih Tokyo misalnya. Tokyo itu lumayan mahal biaya hidupnya. Misalnya tempat tinggal itu mahal. Tapi misalnya di kota pinggir-pinggir, daerah-daerah juga ada sekolah bahasa Jepang banyak. Terus biaya hidup itu lumayan bisa hemat gitu. Jadi sesuai dengan tujuan teman-teman, harus sekolah bahasa Jepang juga harus pilih gitu. Oke, selanjutnya. Bawah bisa Pak? Ya, jadi ini ya, jadi ayo mikir setelah kuliah di Jepang mau apa kemana, gitu ya, mau apa kemana. Jadi sebelum pilih sekolah harus mikir dulu, ingin bekerja di Jepang setelah kuliah, atau ingin balik ke Indonesia, atau mau ke luar negeri lain. Ini penting lumayan, karena misalnya nanti contoh saya ingin bekerja di Jepang, ingin karir di Jepang. Tetapi misalnya pilih sekolah universitas yang memakai dalam bahasa Jepang saja selama 4 tahun. Misalnya ya teman-teman belajar kuliah di universitas tapi pakai bahasa Inggris saja.
Terus bahasa Jepangnya cuma sehari-hari aja. Nanti setelah selesai kuliah mau dapat kerja. Tapi di Jepang ya, unfortunately kebanyakan masih pakai bahasa Jepang gitu. Jadi misalnya kuliahnya pakai bahasa Inggris saja, terus nanti mau bekerja di Jepang, tapi ternyata bahasa Jepangnya kemampuannya kurang. Seperti begitu. Jadi teman-teman harus mikir dari Jepang, dari masa depan, terus balik ke sini, terus sekarang harus belajar di mana, pakai apa, seperti begitu. Oke. Ya, ini info agak kaget ya, shock gitu ya. Mungkin berapaan harganya di biaya sekolahnya di Jepang seperti itu. Ini rata-rata atau kira-kira ya, kira-kira saja. Misalnya sekolah bahasa Jepang setahun segini 75 sampai 100 juta. Sekolah kejuruan ini lumayan ada yang murah, ada yang mahal juga. Ini karena tergantung jurusan. Misalnya kulinari lumayan mahal. Misalnya terus universitas negeri. Universitas negeri itu sebenarnya semua universitas sama harganya. Semuanya sama karena di bawah pemerintah. Oke, terus universitas swasta. Ini ada yang mahal banget, ada yang lumayan juga sampai dari 120 juta sampai berapa ratus juta seperti begitu. Misalnya jurusan doktor itu mahal sekali. Ya, jadi lumayan banyak ada yang jenis-jenis seperti begini. Ya, tapi ya tadi awalnya ada mungkin Mariko-san sedikit bilang ya. Jadi di Jepang sebenarnya ada banyak yang jenis beasiswa sebenarnya. Jadi sebelum berangkat juga ada seperti Max, seperti beasiswa yang tadi Saito-san bilang yang kuas. Jadi universitas masing-masing. Sebenarnya misalnya Kyoto University yang program dalam bahasa Inggris ini juga ada beasiswa begitu. Jadi universitas masing-masing biasa ada sedikit ya, nggak begitu banyak, tapi ada yang beasiswa. Ini sebelum berangkat. Tapi beasiswa sebelum berangkat itu tidak begitu banyak sebenarnya, terbatas kapasitasnya. Tapi nanti di Jepang, setelah masuk Jepang, di sana ada banyak yang pilihan sebenarnya. Bukan cuma dari universitas saja, ada dari pemerintah ada, dari swasta ada, dari perusahaan ada, seperti begitu. Ya, jadi jangan menyerah dulu ya, jangan give up dulu. Sebenarnya masih ada solusi-solusi seperti begitu. Oke. Terus, ini sebenarnya sedikit bikin bingung teman-teman di kuliah di Jepang itu jadwal itu sedikit complicated sebenarnya. Ya, misalnya mulai kuliah, masuk kuliah pakai bahasa Jepang. Kuliah program pakai bahasa Jepang di universitas itu atau sekolah kejuruan itu biasanya mulai April setiap tahun biasanya mulai April. Terus makanya perlu bahasa Jepang, berarti sebelum masuk ke kuliah harus belajar bahasa Jepang dulu kan. Biasanya ya untuk masuk kuliah pakai bahasa Jepang itu N2 lebih. Atau kalau universitas bagus-bagus mungkin N1 juga perlu. Kadang seperti begitu. Ya, terus sekolah bahasa Jepang itu ada intake-nya setahun 4 kali. Januari, April, Juli, Oktober. Ada 4 kali yang intake. Jadi, tapi mulai kuliah itu April. Berarti misalnya Januari masuk. Satu lagi. Visa belajar di sekolah bahasa Jepang itu maksimum 2 tahun kisahnya. Ada seperti begitu. Berarti misalnya Januari masuk, terus sampai April itu 1 tahun 3 bulan. Atau misalnya April masuk, sampai April, ini maksimum bisa 2 tahun. Jadi di bawah visa ada beberapa batasannya seperti begitu. Jadi misalnya 1 tahun 3 bulan ini cukup nggak sampai N2, N1. Kalau kurang cukup, harus masuk April intake. Supaya 2 tahun maksimum bisa belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang. Ada seperti begitu. Terus mulai kuliah April, berarti sampai Maret sudah sampai N2, N1 cukup kan? Bukan sebenarnya. Sebelumnya ada ujian kan? Ujiannya bukan Maret, ujiannya biasa ada misalnya IJU yang tadi saya bilang ya. Ini setahun 2 kali ada. Bulan 6 sama bulan 11.
Berarti bulan 11 sudah harus ada N2 atau N1 seperti begitu. Jadi harus memikir dari jadwal-jadwalnya gitu. Ya. Terus yang universitas ya, misalnya pakai bahasa Inggris langsung masuk ke universitas. Kalau program bahasa Inggris itu ada yang mulai April, terus ada yang mulai September atau Oktober. Seperti KUAS ya tadi ya. Kyoto University of Advanced Science itu mulai September ya, September. Jadi ini juga tergantung universitas, sebenarnya daftar dan ujian itu sebenarnya beda-beda. Terus ada yang 3 kali kesempatan, ada yang 1 kali saja kesempatan. Itu juga beda-beda. Terus syaratnya juga beda. Harus submit dokumen apa, harus skor, misalnya skor IJU perlu, atau selain IJU juga nggak apa-apa, misalnya SAT atau ACT, ada beberapa ujian-ujian nasional sih. Jadi sebenarnya syaratnya juga beda-beda tergantung sekolah. Kan universitas yang negeri saja yang tadi saya sedikit kasih tahu itu saja ada 6 sampai 10 universitas kan. Itu masing-masing beda-beda syaratnya. Jadi lumayan susah ya, lumayan susah paham ya. Begitu. Jadi harus cek satu-satu sebenarnya. Tapi info-info itu sebenarnya di website pasti ada lengkap sampai detailnya. Berarti kalau serius benar-benar mau cari info, itu pasti bisa ketemu di internet sebenarnya. Ya, tapi kalau susah ya, silakan tanya ke Jellyfish. Oke. Oke, jadi target hari ini memahami sistem dasar belajar di Jepang ini ya kira-kira mungkin ya kalau bahasa Indonesia saya nggak salah mungkin sampaikan ya bisa ya. Bagus sekali bahasa Indonesianya. Ya, terima kasih Pak. Okay. Terus kedua, membuat rencana belajar di Jepang ini juga mungkin sudah ada bayangannya ya. Jadi nanti lebih detailnya, lebih lanjutnya konsultasi sama Jellyfish saja. Oke. Kemudian kalau misalnya cari-cari sendiri lewat internet itu kan kadang-kadang website kampus itu kan bahasa Jepang ya. Bingung kan? Ya mungkin kalau misalnya bisa langsung nanya ke Jellyfish itu akan lebih bagus ya. Ya, betul Pak. Ya, kita tentu saja bisa bantu Pak. Jadi ya akhirnya terakhir ya saya sedikit promosi. Ya, silakan. Ya. Jadi Jellyfish adalah konsultan studi abroad ke Jepang. Terus sebenarnya satu lagi ada divisi lain, sekolah bahasa Jepang di Indonesia juga. Jadi kita sebenarnya ada 4 sekolah bahasa Jepang namanya Jellyfish Language Academy berada di Jakarta sama Tangerang sekarang. Tetapi sekarang ada online kelas juga, online kelas. Ini banyak sih sekarang banyak yang ikut online kelas dari Surabaya ada, dari luar pulau ada, dari Jepang juga ada sebenarnya. Orang Indonesia sedang di Jepang mau lanjut belajar bahasa Jepang, tapi di Jepang sedikit mahal, jadi ikut program kita juga ada. Jadi 300 murid sedang belajar di Jellyfish Language Academy. Jadi kalau misalnya mau daftar Max atau mau daftar sekolah lain, tapi perlu bahasa Jepang, misalnya tadi untuk daftar Max juga butuh bahasa Jepang kan? Silakan tanya ke kita ya. Kita ada sebenarnya 4 guru native orang Jepang. Selain saya tidak termasuk saya. 4 ada guru native orang Jepang sama 16 guru orang Indonesia. Orang Indonesia itu dari pulang dari Jepang setelah belajar di Jepang seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Atau ada sastra Jepang juga. Itu. Oke, terus orang Indonesia ya yang belajar dari Jepang sekarang balik lagi ke Indonesia. Ya. Betul begitu. Orang Indonesia, sorry Pak. Orang Indonesia dulu belajar di Jepang selama 2 tahun, 3 tahun ada, 6 tahun juga ada. Terus balik ke Indonesia menjadi guru di Jellyfish begitu. Ya, jadi kita sebenarnya dari 2013 Jellyfish ada sudah pernah 200 lebih murid ya bantu untuk berangkat ke Jepang lanjut kuliah. Ya, jadi silakan tanya-tanya ke Jellyfish, nanti pasti bisa bantu. Ya. Siap, terima kasih. Oke, jadi slide terakhirnya Pak, slide terakhir, ya. Ini ya.
Ya, ini nomor saya pribadi, ini WhatsApp ada. Tapi kalau WhatsApp ke saya, mungkin kalau kebanyakan sedikit balasnya lama, silakan kontak ke kantor juga nggak ada masalah. Terus ada nomor-nomor staffnya juga. Jadi nanti silakan hubungi ke Delvis saja. Delvis ada di Tangerang, di Serpong, Jakarta, Kokas, Gandaria, sama dekat CP, Central Park ada. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Fukumura-san. Ya. Terima kasih banyak, Fukumura-san. Arigatou gozaimasu. Mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya, Kang Aswandi. Ya, silakan Mbak Putri. Ya. Ini ada dari kita utamakan dulu, mungkin dari Zoom. Silahkan dari Nanda Bahtiar, mungkin bisa di-unmute. Nanda Bahtiar, bentar ya. Nah, oke, saya bantu unmute ya. Oke, selamat pagi. Saya pagi di sini ya, lagi di US soalnya. Mau nanya, ada batasan umur nggak sih untuk melanjutkan kuliah di Jepang? Oh, oke. Ini saya yang jawab ya, mungkin. Sebenarnya di Jepang kuliahnya nggak ada batasan usianya. Tidak ada. Tidak ada ya? Ya, jadi kalau ngambil master, kita misalnya kalau udah berumur, kadang-kadang kan udah mau melakukan sesuatu. Jadi kita mau ambil master atau selanjutannya lagi gitu, setelah umur 50-an gitu, boleh? Ya, kemungkinan bisa. Ya, tapi ini mungkin sedikit ada itunya dari visa ya, visa dapat student visa. Karena student visa itu nanti kalau misalnya tujuannya nanti setelah belajar nanti mau bekerja di Jepang. Kalau tujuannya seperti itu, kadang-kadang immigration Jepang dicek, karena kalau usianya kalau sedikit tinggi nanti bekerja di Jepang emang benar nggak ya seperti begitu. Jadi imigrasi Jepang itu sedikit curiga seperti begitu. Tapi kalau misalnya belajar saja di Jepang misalnya 4 tahun atau 2 tahun seperti begitu, terus setelah itu dapat ilmu dulu, terus ilmunya nanti pakai bisnis di misalnya di US atau balik ke Indonesia. Kalau rencananya seperti begitu, biasanya tidak ada batasan usianya. Oh, oke. Itu yang penting. Iya. Makasih. Ya, makasih. Makasih. Oke, sudah Ibu Nanda Bahtiar. Ini satu lagi ya dari Zoom ya? Terus untuk selanjutnya ya, Kang? Dari Zoom ada satu lagi ya, Mbak Putri ya? Iya. Ini Mbak Lis ya? Lilis Semarang ini bukan ya? Coba kita buka unmute-nya. Ya, malam. Malam. Ya, saya ingin tanya, saya adalah siswa di sekolah seni, dan sebetulnya saya ingin sekolah di Jepang yang untuk belajar desain grafis. Nah, misalnya kalau di Gakubu saya bisa masuk jurusan apa, kalau di Sensu jurusan apa, begitu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ya di Jepang tentang bagian seni itu tergantung. Jadi misalnya benar-benar mau fokus belajar tentang desain grafik, itu lebih ke sekolah kejuruan sebenarnya. Sekolah kejuruan. Jadi grafik school seperti begitu. Kalau misalnya universitas S1 atau S2 seperti begitu, itu sebenarnya lebih luas. Jadi kayak seperti arts, jadi seni ya. Jadi dari gambar sampai desain grafik juga, jadi lebih luas belajarnya begitu. Jadi kalau misalnya mau benar-benar fokus belajar desain grafik dan nanti misalnya mau dapat kerja sebagai graphic designer seperti begitu, mungkin lebih baik pilih yang sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan itu tujuannya. Gitu. Jadi ya
begitu. Ini jelas nggak ya? Bagaimana? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Mungkin kita ada satu lagi pertanyaan dari YouTube ya, Kang Aswandi. Ya, Ini silakan, Mbak. juga bagus. Ini saya bantu dari Mbak Nadia Deviva. Pertanyaannya adalah, selamat malam Fukumura-san. Izin bertanya, kalau jurusan sosial atau IPS yang paling dicari di perusahaan Jepang itu apa ya? Oh, oke. Kerjanya gitu ya? Kerjanya nanti. Iya, untuk nanti ke depannya itu pekerjaan apa yang paling banyak punya kesempatan gitu kalau mau kerja di perusahaan Jepang? Sosial ya. Kalau IPS sebenarnya ini jujur saja. Nanti dapat bekerja di Jepang di bagian IPS itu sebenarnya sedikit susah banding IPA begitu. Jadi misalnya computer science atau engineering itu mungkin lebih ada banyak yang kesempatannya. Tapi kalau IPS itu sedikit bukan sedikit ya, tapi kemungkinannya sedikit susah begitu sepertinya. Terus tetapi kalau cari yang mana lebih banyak yang dibutuhkan itu apa ya? Ya mungkin sales marketing seperti begitu ya. Jadi mungkin jurusannya bisnis. Oh iya, mungkin bisa juga jadi semacam interpreter atau translator ya, Fukumura-san. Ya, ada. Oh ya, satu lagi. Ya, ada sih. Tapi sebenarnya sebagai translator, interpreter itu tidak begitu banyak kan kapasitasnya. Misalnya satu perusahaan nggak mungkin 100 orang mau rekrut interpreter gitu. Mungkin satu perusahaan 1-2 itu cukup kan biasanya. Gitu. Jadi kadangnya kalau interpreter bekerja sebagai interpreter itu sedikit tidak begitu banyak kesempatannya sebenarnya. Tapi satu lagi sebenarnya di Jepang ada visa kerja baru, bukan visa profesional ya, bukan visa kerja. Ada visa baru, ini namanya Specified Skilled Worker Visa, SSW visa. Namanya Tokutei-no, kalau bahasa Indonesia keterampilan khusus, ya seperti begitu ya namanya. Ini kalau ini sedikit beda sama visa profesional. Tapi kalau di sini ada kesempatan misalnya berhotelan, misalnya kerja di hotel, kerja di restoran. Kalau ini pasti banyak ada kesempatannya. Kalau setelah selesai COVID ya, setelah COVID-19. Mungkin kalau ini orang yang IPS itu kemungkinan besar bisa dapat. Oke. Ya. Terima kasih, jelas sekali. Lumayan jelas sekali ya. Ya. Oke, boleh tambah satu lagi? Maaf. Boleh. Ya, kalau di Jepang ya, sekarang computer engineer ya, computer engineer itu lumayan kurang banyak. Terus di Jepang sebenarnya IT engineer itu kadang dari IPS juga bisa masuk seperti begitu. Jadi backgroundnya bukan computer science, tapi menjadi engineer engineer IT itu kadang ada. Jadi orang Jepang yang jurusannya misalnya ekonomi seperti begitu, tapi masuk kerja sebagai IT engineer ada seperti begitu. Asal berminat gitu. Ya, jadi kalau IPS pun misalnya nanti boleh IT engineer, mungkin masih ada kesempatan, tapi harus bisa bahasa Jepang. Biasanya perlu di bahasa Jepang. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Baik. Bagaimana Kang Aswandi? Apa kita buka pertanyaan lagi? Apa cukup saja? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Muhammad Agrainnya. Ini pertanyaan terakhir ya. Setelah ini kita langsung karena memang waktunya udah mau ini ya. Jadi ini setelah pertanyaan terakhir ini nanti akan kita tutup dengan ada foto bersama ya. Jadi
tolong untuk videonya supaya diaktifkan ya. Untuk pertanyaan terakhir ini dari Muhammad Agraruli ya. Kita coba kita unmute-kan terakhir dari Muhammad Agraruli. Oh ini ya, yang pakai foto sekolah ya, bukan ini. Oke, silakan dari Mas Muhammad Agraruli. Selamat malam. Saya mau tanya, saya kan lulusan S1 Teknik Sipil. Apakah di Jepang itu bisa kita kerja sambil kuliah? Jadi mengandalkan kerja sambilan gitu terus sambil kuliah, apakah itu cukup apa enggak? Apakah ada juga universitas yang menerima seperti itu? Kan banyak di Indonesia yang kerja sambil kuliah gitu. Ya, terima kasih. Ya, silakan Kumura-san. Oke. Di Jepang ya sebenarnya visa belajar sama visa kerja itu dipisah. Berarti kalau misalnya mau kerja, mungkin dapat visa kerja dulu. Ini tapi visa kerja itu maksudnya full time gitu ya, full time kerja. Terus nanti kuliahnya bukan mungkin benar-benar menjadi mahasiswa itu harus cek dulu. Misalnya karena visa bekerja. Tapi terus kebalik, kalau misalnya dapat visa belajar di universitas, terus kerja, ini juga ada yang batas waktunya seperti begitu. Jadi tidak bisa full time. Maksimum kalau visa belajar itu maksimum bisa part time saja, part time 28 jam per minggu, begitu. Jadi tidak bisa full time. Jadi kalau jawabannya sambil kuliah, sambil part-time, sambil bekerja bisa. Tapi ini pakai visa yang mana itu penting. Kalau jadi full time, dua-duanya full time itu tidak bisa. Ini di peraturan pemerintah Jepang. Gitu. Terima kasih, Bu Kurasan. Ya. Terima kasih juga. Oke, terima kasih. Oke, Kang Fuad, ini mungkin kayaknya udah di penghujung acara ya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber kita yang sudah menemani kita sampai akhir acara, Mbak Tia, Saito-san, sama Kumura-san. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung ke sesi foto, mungkin Kak Aswan. Foto Mohon bersama. diaktifkan ya ininya ya, videonya ya, biar kelihatan wajahnya. Nanti kalau enggak cuman foto kucing aja jadi nggak kelihatan ya. Kang Fuad, itu di sebelah kanan tas itu ada galeri view ya. Itu kalau diklik itu bisa tampil semua. Silakan diaktifkan dulu buat para peserta untuk videonya supaya wajahnya terlihat. Satu prinsip tergelus prinsip itu Pak. Oh. Satu Bapak hitung aja. Saito-san masih standby kah? Saito-san atau ya? Ya. Saito-san. Ya, kita tunggu dulu sebentar sambil ini ya, ada beberapa yang masih belum di-on-kan videonya. Mohon videonya untuk di-on-kan ya, supaya bisa kita ambil foto bersama. Oke, bisa dimulai, Kang Fuad kali ya? Mungkin nggak semua. Kita mulai aja ya sesi fotonya ya. Iya, boleh. Ya, pakai gini nggak? Ada hitungan nggak? 1, 2, 3 gitu ya? 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya ya, masih ada Kang Fuad sebelahnya. Sebentar. Oke, ini juga 1. Sebentar, Kak. Belum, bentar. Di save dulu. Lagi, Kak. Oke,
1, 2, 3. Udah semua ya? 2 screen ya, Kang ya? Iya, 2 screen. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semua. Ya, terima kasih banyak sampai malam-malam ya. Terima kasih Kang Fuad. Makasih yang di Jepang nih sampai jam berapa nih jam? Setengah 11 ya. Makasih ya. Ya, makasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. 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 Putri kemut. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk semua pembicara dan semua peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta di kaji webinar series kali ini. Dan penghargaan tertinggi juga untuk semua panitia penyelenggara dan juga tim pendukung acara ini. Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin menyampaikan bahwa 2 minggu ke depan kita rencananya akan mengadakan webinar series lagi untuk sesi S2. Begitu ya, Kang Fuad ya? Kang Fuad di mute, buka dulu mute-nya. Ya, S2, S3 rencananya ya. Ada SLR, Kang. Jadi silakan digunakan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan informasi beasiswa ataupun bisa melanjutkan nanti ke jenjang master degree begitu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.